Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Roni Fadliansyah, SST MSc. Saya adalah salah satu dosen di Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi Universitas Borneo Tarakan dengan NIDN 0028039203. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu akuntansi manajemen, dengan mencakup prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, berikut ini adalah outline dari pemaparan saya mengenai mata kuliah akuntansi manajemen, yang diawali dengan penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah. Yang kedua yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau learning outcome yang akan diperoleh oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini. Selain itu, saya juga akan menjabarkan tentang sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, beserta dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, serta bagaimana saya menilai atau sistem penilaian, teknik dan indikator yang saya gunakan dalam menilai uh, keberhasilan atau kemampuan mahasiswa yang telah dicapai atau diperoleh selama mengikuti mata kuliah akuntansi manajemen ini. Dan yang terakhir yaitu saya akan memberikan contoh salah satu bagian dari mata kuliah akuntansi manajemen yang saya lakukan berupa rekaman video proses pengajaran yang saya lakukan secara online melalui Google Meet. Nah, di bagian pertama ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah akuntansi manajemen, di mana pertama yaitu penjelasan mengenai identitas mata kuliah ini, di mana nama mata kuliah ini adalah akuntansi manajemen dengan kode EJ353119 dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk diambil oleh mahasiswa jurusan akuntansi. Nah, sebelum mengambil mata kuliah akuntansi manajemen ini, mahasiswa yang ingin mengikutinya yaitu harus terlebih dahulu lulus mata kuliah prasyarat yaitu akuntansi biaya. Nah, sedangkan untuk dosennya sendiri yaitu mata kuliah ini diampu oleh 3 orang, yaitu saya sendiri, Roni Fadliansyah, SSMSC, dosen yang kedua yaitu Dr. Mapa Panglima Banding, SEMMSI, AKSI, SIPSI, SRS, dan yang ketiga yaitu Ibu Inang Arya Arifin, SEMAK. Nah, mengenai deskripsi mata kuliah, mata kuliah akuntansi manajemen ini merupakan suatu mata kuliah yang memiliki orientasi pada keilmuan dan penguasaan keterampilan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa tentang peran, sejarah, dan arah perkembangan akuntansi manajemen. Nah, mata kuliah ini juga membahas penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya, konsep-konsep fundamental dalam akuntansi manajemen, serta penyusunan laporan akuntansi manajemen yang bertujuan untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sedangkan tujuan mata kuliah ini yaitu untuk menjelaskan peran dan sejarah dan arah akuntansi manajemen. Dan yang kedua yaitu menentukan golongan biaya atas dasar perilakunya. Yang ketiga menganalisis konsep-konsep akuntansi manajemen. Dan yang keempat yaitu menyusun laporan akuntansi manajemen yang dapat digunakan untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Bagian kedua yaitu penjelasan mengenai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, CPMK pada mata kuliah akuntansi manajemen ini ada 5, yaitu yang pertama, mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum. Selanjutnya yaitu mahasiswa mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non-keuangan, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis. Yang ketiga yaitu mahasiswa diharapkan mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan benchmarking yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. Selanjutnya yaitu menguasai konsep teoritis dan praktis akuntansi manajemen secara umum. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntan. Kita beralih ke materi pembelajaran dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini, yaitu pada yang pertama yaitu mengenai akuntansi manajemen, sejarah dan arah perkembangannya. Yang kedua, mahasiswa pada mata kuliah ini akan mempelajari tentang konsep dasar cost dan perilakunya. Yang ketiga yaitu tentang akuntansi berbasis aktiva, selanjutnya mengenai analisis cost volume laba, penganggaran, dan selanjutnya yaitu anggaran fleksibel. Yang ketujuh yaitu
mahasiswa akan mempelajari cost standar sebagai alat pengendalian manajerial. Yang ke-8 yaitu analisis cost diferensial dan cost kualitas. Dan yang terakhir materinya yaitu mengenai pengukuran kinerja dan laporan manajemen. Buku referensi yang digunakan pada mata kuliah ini ada dua bagian, yaitu yang pertama buku referensi utama, yaitu kami menggunakan Hansen dan Mowen 2012 dengan judul Akuntansi Manajerial, buku 1 edisi 8 terbitan dari Salemba 4. Dan yang kedua yaitu sama oleh Hansen dan Mowen tahun 2016, buku Akuntansi Manajerial, yaitu dengan buku 2 edisi 8 yang diterbitkan oleh penerbit yang sama, yaitu Salemba 4. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mempelajari buku referensi pendukung dari Hansen Mowen, yaitu Managerial Accounting, The Cornerstone of Business Decision Making, 7 edition, yang diterbitkan oleh Southwestern Cengek Learning. Dan yang ketiga, buku dari Halim Abdul Bambang Supomo dan Muhammad Syamku Sufi 2014, Akuntansi Manajemen, yang diterbitkan oleh BPFE Universitas Gadjah Mada. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai sistem pembelajaran atau mode perkuliahan. Yang pertama, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu jumlah pertemuannya 14 kali tatap muka dengan bobot pembelajaran 3 SKS dengan rincian 3 kali 50 menit tatap muka atau TM terjadwal, dilanjutkan oleh 3 kali 60 menit belajar mandiri, dan selanjutnya yaitu 3 kali 60 menit belajar atau kegiatan terstruktur. Selain itu juga terdapat penilaian tengah semester atau PTS yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan diakhiri oleh penilaian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Nah, metode pembelajarannya sendiri yaitu metode pembelajaran sinkronus daring dan asinkronus. Nah, metode sinkronus sendiri dilakukan menggunakan aplikasi Google Meet, dan pembelajaran asinkronus dilaksanakan menggunakan aplikasi BEL, UBT atau Borneo e-Learning, di mana di dalam LMS tersebut terdapat materi PPT, terdapat juga forum diskusi di mana mahasiswa dapat mengajukan tanya jawab dengan dosen. Selanjutnya di dalam BEL juga kami dosen mengupload tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa serta menguploadnya sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Nah, untuk PTS dan PAS sendiri juga dilakukan melalui BEL di mana soal-soal akan diupload pada tanggal dan hari yang telah kita tentukan, di mana pada saat hari itu akan muncul soalnya dan akan dibatasi jam pengerjaannya sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan PTS dan PAS tersebut pada waktu yang telah ditentukan dan menguploadnya ke dalam sistem. Nah, berikut ada penjelasan mengenai Borneo e-Learning. Borneo e-Learning sendiri merupakan learning management system yang dikembangkan oleh LP3M Universitas Borneo Tarakan yang dapat diakses melalui belubt.ac.id, di mana mahasiswa dapat login menggunakan akun SSO mereka masing-masing dengan nama kelas yaitu Akuntansi Manajemen dengan course ID EJ3531119, di mana di BEL nanti mahasiswa dapat mencari atau men-search mata kuliah ini dengan kode ID atau dengan nama kelasnya. Nah, selanjutnya mahasiswa akan memasukkan enrollment key dengan kode EJ3531119. Maka mahasiswa akan dengan sendirinya terregister pada mata kuliah ini. Nah, berikut adalah tampilan Borneo e-Learning. Berikut adalah tampilan dari akun interface pada saat mahasiswa akan login. Dan ini adalah front page dari kelas akuntansi manajemen, di mana di dalam front page itu ada penjelasan mengenai materi apa pada pertemuan keberapa. Nah, di situ juga terdapat PPT yang akan dapat diakses oleh mahasiswa serta tugas-tugas yang akan muncul linknya pada saat waktu yang telah ditentukan. Dan di situ juga ada keterangan kapan mahasiswa akan harus mengumpulkan tugas tersebut dan menguploadnya. Sedangkan materi dan metode pembelajarannya, yang pertama yaitu materi mengenai akuntansi manajemen sejarah dan arah perkembangannya, itu mencakup untuk mencapai CPMK 2 dengan metode tatap muka via Google Meet, dengan metode ceramah dan diskusi. Dan kriteria penilaiannya itu mahasiswa meringkas materi kuliah. Dan di pertemuan yang kedua, materinya yaitu mengenai konsep dasar, terminologi, dan klasifikasi kos, perilaku kos, dan analisis aktivitas, serta pemisahan kos campuran. Nah, metode pengajarannya sendiri dengan metode ceramah dan diskusi, tatap muka melalui Google Meet. Nah, untuk kriteria penilaiannya sendiri, mahasiswa akan diberikan tugas soal kasus tentang kos dan biaya, soal kasus tentang kos dan perilakunya via BEL. Dan di pertemuan ketiga, materinya yaitu tentang perhitungan kos berbasis aktivitas.
serta akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Nah, untuk metode pembelajaran sendiri menggunakan problem based learning dan diskusi. Setelah itu, mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan soal kasus kos produksi berdasarkan ABC via BEL. Di pertemuan keempat dan kelima, untuk mencapai CPMK 2 dan 3, mahasiswa akan diberi materi mengenai analisis kos volume laba untuk produk tunggal, serta analisis kos volume laba, bauran penjualan, dan struktur kos, serta penetapan kos absorpsi dan penetapan kos variabel. Metode pembelajarannya sendiri dengan metode tatap muka via Google Meet, dengan metode pembelajaran problem based learning dan diskusi. Setelah itu, juga mahasiswa akan diminta mengerjakan soal kasus untuk menghitung biaya variabel, biaya tetap, margin kontribusi, serta rasio margin kontribusi, titik impas dalam kuantitas dan rupiah, dan membuat laporan laba rugi margin kontribusi, di mana soal tersebut juga dapat diakses mahasiswa via BEL. Di pertemuan ke-6 dan ke-7, untuk mencapai CPMK 1 dan 4, mahasiswa diberikan materi penganggaran operasional dan aspek keperilakuan dan anggaran, serta penganggaran keuangan, dengan metode problem based learning dan diskusi via Google Meet. Nah, begitu pula untuk kriteria penilaian, mahasiswa diminta untuk mengerjakan soal kasus penganggaran dalam perusahaan manufaktur via BEL. Dan pada pertemuan ke-8 dilakukan penilaian tengah semester dengan ujian pilihan ganda dan esai via BEL. Nah, sedangkan materinya sendiri yaitu materi dari pertemuan 1 sampai dengan 7. Nah, di pertemuan ke-9 dan ke-10, materi yang diberikan kepada mahasiswa yaitu tentang anggaran fleksibel konvensional dan anggaran fleksibel berbasis aktivitas dengan metode ceramah dan diskusi. Dilanjutkan, diakhiri dengan pemberian soal kasus anggaran fleksibel via BEL. Di pertemuan ke-11, materi yang akan diberikan yaitu konsep dasar, terminologi, dan klasifikasi kos, perilaku kos dan analisis aktivitas, serta pemisahan kos campuran. Metodenya yaitu masih sama dengan ceramah dan diskusi, dengan diakhiri pemberian soal kasus standar kos via BEL. Di pertemuan ke-12 dan ke-13, materi yang akan diberikan yaitu tentang pengambilan keputusan taktis, tatap muka via Google Meet dengan metode pembelajaran problem based learning dan diskusi. Nah, kriteria penilaiannya masih sama dengan mengerjakan soal kasus pengambilan keputusan taktis via BEL. Di pertemuan ke-14, materi yang diberikan yaitu kos kualitas pengukuran dan pelaporan dengan metode problem based learning dan diskusi. Dan pemberian soal tentang kos kualitas dan pelaporan. Dan yang terakhir yaitu materi tentang desentralisasi akuntansi pertanggungjawaban dan pengukuran kinerja dengan metode pembelajaran problem based learning dan diskusi serta pengerjaan soal esai akuntansi pertanggungjawaban via BEL. Nah, diakhiri dengan penilaian akhir semester di pertemuan ke-16 dengan materi yang akan diujikan yaitu mengenai materi pada pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15. Nah, untuk sistem penilaian teknik dan indikator, yaitu yang pertama indikator penilaian pada mata kuliah ini yaitu keaktifan dalam tanya jawab pada saat setiap tatap muka serta forum diskusi yang ada di dalam Borneo e-learning. Yang kedua yaitu tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa pada setiap pertemuan. Yang ketiga yaitu penilaian tengah semester, dan yang terakhir yaitu penilaian akhir semester. Nah, komponen penilaian tugas sendiri yaitu ketepatan jawaban pada setiap tugas sesuai dengan pedoman penskoran atau marking scheme. Nah, untuk persentase dari setiap indikator penilaian, yang pertama yaitu diskusi atau tanya jawab. Diskusi atau tanya jawab ini untuk memberikan atau membantu mahasiswa untuk dapat mencapai CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Untuk tugasnya sendiri, prosentasenya yaitu 20%, di mana mahasiswa tugas ini diberikan untuk membantu mahasiswa mencapai CPMK 1 sampai dengan CPMK 5, serta penilaian tengah semester dan penilaian akhir dengan bobot 35% dan 35%, yaitu untuk membantu mahasiswa mencapai CPMK 1, 2, 3, 4, dan 5, dengan jumlah total akhir, persentase akhir yaitu 100%. Nah, itu semua adalah penjelasan mengenai akuntansi manajemen, yaitu mata kuliah yang saya ajarkan, dan selanjutnya kita akan menyimak tentang rekaman video proses pengajaran saya di mata kuliah akuntansi manajemen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima kasih ya atas partisipasi di kelas saya hari ini. Nah, seperti biasa, ini kita masuk di pertemuan pertama untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Kalian sudah ngambil ini ya, mata kuliah akuntansi biaya kan semua? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini akuntansi manajemen ini merupakan mata kuliah lanjutan dari akuntansi biaya. Nah, ini kalau akuntansi manajemen ini kan dia, kalau misalnya kita ngomong dia terkait dengan akuntansi biaya, pasti kalian ini ya, kalian ada bayangan kan? Oh, akuntansi manajemen itu tentang apa? Oh, dia pasti berkaitan dengan biaya dan bagaimana. Nah, ini sebelum kita mulai,
di akuntansi manajemen ini saya mau ada sedikit seperti game untuk kalian. Nah, ini gamenya saya mau kalian memberikan satu kata atau satu boleh rangkaian kata gitu kan yang terkait dengan akuntansi manajemen. Nah, ini kita lakukan pakai aplikasi Mentimeter. Nah, kalian bisa mengakses, nanti saya share screen Mentimeternya. Kalian bisa kasih lah di situ 1-2 kata yang kalian pikirkan tentang akuntansi manajemen. Ya, oke, ini saya share screen untuk aplikasi Mentimeternya. Nah, sebentar kita play. Nah, ini kalian bisa join ya di sini. Ini kodenya 65191828. Kalian bisa masuk ke Mentimeter nih. Kalian ketik aja di Google Mentimeter terus masukkan ini kodenya. Ya. Biaya, pengelolaan, siklus, pengambilan keputusan berkaitan dengan biaya, keputusan bidang keuangan. Oke, ini ya yang kalian ada bayangannya tentang akuntansi manajemen. Apa ini? Kita lihat lagi di bidang keuangan, pengambilan keputusan. Oh, ini pengambilan keputusan yang banyak. Biaya, kan? Oke, oke lah. Kita keputusan. Oh, informasi untuk manajer. Kita mengambil informasi berkaitan dengan biaya, keputusan bidang keuangan, informasi. Oh, ini pengambilan keputusan. Ya, ya benar. Akuntansi manajemen itu, kalau misalnya kalian sudah mempelajari akuntansi biaya, memang benar. Memang dia erat kaitannya dengan pengambilan keputusan terkait biaya. Nah, ini makanya nih, besar kan? Iya, pengambilan keputusan. Berarti rata-rata dari kalian sudah ada bayangan mengenai apa itu akuntansi manajemen. Nah, ini kita balik lagi ya ke tadi. Nah, berarti kalian kan sudah ini sudah mulai sedikit mengetahui lah tentang apa itu akuntansi manajemen. Nah, kita lanjut. Ya, karena kalian tadi sudah Ya. memberikan jawaban pemahaman tentang apa itu akuntansi manajemen yang kalian pahami sebelumnya setelah mengambil mata kuliah akuntansi biaya. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Nah, apa sih akuntansi manajemen itu? Nah, ini secara garis besar. Nah, kita harus membedakan dulu antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, secara garis besar memang akuntansi itu dibagi dua kan. Kita tahu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, akuntansi keuangan tuh kalian tahu kan, misalnya akuntansi keuangan tuh berkait dengan siklus akuntansi kan, dan jurnal dan lain sebagainya. Dia ada siklusnya yang memang sudah pakem gitu. Nah, sedangkan akuntansi manajemen ini dia tuh bersifat ya fleksibel sesuai kebutuhan dari si manajemen itu. Jadi dia nggak kaku. Nah, karena sesuai dengan tujuan utamanya kan akuntansi keuangan itu adalah untuk menyajikan informasi kepada pihak eksternal perusahaan seperti investor, kreditor, pemerintah. Jadi dia tuh harus harus sesuai standar, gitu. Harus bisa diperbandingkan istilah. Karena kan nggak mungkin kalau misalnya laporan aku di akuntansi keuangan itu dia berbeda-beda antar satu perusahaan. Kan akan sulit untuk investor memahaminya kan untuk pihak eksternal. Selain itu kreditor juga susah. Dan untuk pemerintah pada saat laporan pajak kalau misalnya di laporan akuntansi keuangan itu berbeda-beda kan susah. Nah, sedangkan akuntansi manajemen itu dia seperti yang kalian bilang tadi untuk pengambilan keputusan, sehingga dia tuh tujuannya adalah untuk menyiapkan informasi itu untuk pihak eksternal. Sehingga dia bisa berbeda antara satu perusahaan dan dengan perusahaan yang lainnya. Sesuai dengan tujuannya perusahaan itu kan. Dia ingin mendapatkan informasi apa. Nah, jadi sehingga dia berbeda antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Ya. Nah, selanjutnya, sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi itu juga memiliki dua subsistem utama kan dia, sesuai dengan akuntansi yang dibagi dua tadi, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Nah, kita bisa katakan di pihak lain sistem informasi akuntansi itu merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen perusahaan secara keseluruhan. Ya, ini jadi perbedaannya yang pertama kalau misalnya tujuan akuntansi keuangan itu menyediakan informasi untuk investor, kreditor, dan pemerintah. Kalau akuntansi manajemen itu khusus untuk pihak internal, yaitu manajemen perusahaan. Nah, sedangkan untuk akuntansi
keuangan dan akuntansi manajemen itu memiliki kesamaan. Nah, keduanya itu dibangun atas dasar pertanggungjawaban. Kan itu pertanggungjawaban manajemen ya, atau stewardship. Nah, maka dikatakan manajemen itu sebagai wakil perusahaan itu harus mempertanggungjawabkan keuangan dan operasionalnya kepada semua pihak yang berkepentingan. Ya, manajemen itu membuat laporan keuangan pertama tadi untuk menyajikan kepada pihak eksternal dan kepada internal juga. Jadi apa yang sudah dilakukan? Nah, itu laporan pertanggungjawaban itu berupa akuntansi dituangkan dalam akuntansi manajemen, laporan akuntansi manajemen. Sehingga pengambil keputusan itu ya direktur dan lain sebagainya itu para pengambil keputusan itu akan paham tentang operasional perusahaan. Nah, selanjutnya, akuntansi keuangan itu berkaitan dengan operasi perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen berkaitan dengan satuan-satuan pertanggungjawaban untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban yang lebih terperinci. Jadi dia khusus, misalnya dia pusat biaya gitu kan, ya dia hanya melaporkan apa namanya tentang penggunaan biaya atau misalnya dia eh, pusat laba, maka dia ketika apa namanya pusat laba itu harus melakukan pelaporan pertanggungjawaban atau laporan manajemen sesuai dengan pusat-pusat apa namanya tertentu itu. Nah, itu dia terperinci. Nah, kalau sedangkan akuntansi keuangan itu kan dia secara keseluruhan kan dilaporkan di dalam apa laporan laba rugi, di dalam neraca itu kan mencakup keseluruhan. Nggak bisa parsial-parsial kan. Misalnya dia hanya melaporkan laba aja tidak melaporkan biaya, nah, itu nggak bisa. Jadi kalau akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu kalau akuntansi manajemen lebih spesifik ya. Nah, tetapi akuntansi keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban itu dia dibangun dalam satu sistem akuntansi umum dan tidak suatu sistem yang terpisah. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya dia dipisah antara akuntansi keuangan dan akuntansi pertanggungjawaban, ya kan? Karena akuntansi pertanggungjawaban itu kan adalah bagian dari akuntansi keuangan kan, tadi secara keseluruhan kan. Maka dia tuh adalah merupakan satu sistem akuntansi umum. Kalau dia dipisah-pisah, misalnya pelaporannya dan lain sebagainya itu penyelenggaraannya ya, pelaporan penyelenggaraannya dipisah, maka itu mahal, sangat mahal. Karena kan semua semua sistemnya dibuat terpisah. Nah, butuh waktu dan tenaga ekstra orang. Sehingga dia dijadikan satu pelaporan dibangun di dalam satu konsep satu pelaporan yaitu sistem akuntansi secara umum bisa dipahami. Juga ada perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, ini rangkumannya. Ada perbedaannya tadi seperti yang sudah dijelaskan, akuntansi keuangan itu adalah eksternal, kreditor, dan pemerintah. Dan akuntansi manajemen itu internal, manajer di berbagai tingkatan. Tujuannya melaporkan performance yang terjadi kepada pihak eksternal. Nah, akuntansi manajemen menginformasikan keputusan kepada pihak internal atau kepada karyawan, pada manajer. Akuntansi keuangan itu biaya historis, sudah terjadi. Nah, sedangkan akuntansi manajemen itu dia yang sekarang dan masa akan datang. Contohnya di kita melaporkan berapa produksi yang akan terjadi misalnya 1 bulan kemudian kan dibuat rancangannya dengan bahan baku sekian. Nah, itu akuntansi manajemen. Kita misalnya punya bahan sekian itu bisa memproduksi barang sebanyak berapa. Nanti lebih rinci nanti kita di bagian-bagian tertentu di pertemuan selanjutnya itu akan membahas tentang eh, apa-apa saja sih laporan-laporan akuntansi manajemen dan lain sebagainya itu, ya kan? Lain. Nah, karena sistem akuntansi ini kan termasuk dia apa sih namanya? Keunggulan kan competitive advantage-nya satu perusahaan. Jadi satu perusahaan kalau misalnya dia punya sistem manajemen yang bagus, maka dia bisa melampaui perusahaan yang lain. Nah, makanya dia unik, kan? Terus tipe informasi, kalau misalnya akuntansi keuangan itu hanya keuangan, kalau informasi manajemen itu dia mencakup keuangan, ukuran operasional, sesuai dengan proses teknologi, laporan supplier, konsumen, kompetitor atau pesaing, itu ada semua di laporan apa namanya akuntansi manajemen. Nah, dari ruang lingkupnya, kalau akuntansi keuangan itu dia sangat agregat, dia organisasinya secara keseluruhan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen itu disagregat dengan sub unit organisasi dan manajemen. Nah, untuk sumber datanya sistem akuntansi perusahaan, kalau sistem akuntansi manajemen itu sistem akuntansi perusahaan dan sumber-sumber lainnya. Kalau dari segi landasan ilmu ya sama. Dari ilmu ekonomi, kalau akuntansi manajemen itu lebih luas. Ada ilmu ekonomi, psikologi, ilmu di luar ekonomi. Karena dia kan terkait strategik kan. Jadi informasi keuangan itu diolah untuk kebutuhan strategik. Ya kan? Oke. Nah, setelah kita ada 4 slide ini, kan? Tadi kita 4 slide. Maka saya mau masuk ke quiz dulu kita, Kahoot. Nah, ini kalian bisa buka Kahoot kalian. Ini sebentar kita buka ininya, buka quiz Kahoot. Nah, pinnya ini 3635979. Pin untuk Kahootnya. Oke, share ini di Rio. Dausno. Ada 10 orang. Ada lagi? Udah.
Oke, kita start ya untuk pertanyaan pertama. Satu. Ya. 3, 2, 1. Nah, kita lihat. Oh, ada yang salah. Oh, apa nih? Internal perusahaan. Tujuan akuntansi manajemen adalah menyajikan informasi kepada pihak apa? Internal perusahaan. Dan kreditor salah. Kreditor tadi apa? Untuk siapa? Kalau kreditor, akuntansi apa? Eksternal, akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan. Investor juga akuntansi keuangan. Karena kalau untuk kreditor kita kan ngasihnya apa? Neraca, ya kan? Laporan laba rugi. Kreditor kan pengen ngelihat laba kita berapa dan lain sebagainya kan? Laba kita berapa, terus kita punya utang di luar atau enggak, berapa aset kita. Investor juga kan berapa laba kita tahun ini. Pemerintah untuk khusus perpajakan. Jadi untuk Akmen itu dia spesifik untuk internal perusahaan untuk pengambilan keputusan. Oke, kita next. Masih ada yang salah, 5 orang benar. Apa? Kita lanjut. Eh, siapa nih? Oh, Mika yang paling cepat. 3D, Rio, Mardia. Scoreboard. Oke, kita lanjut. Nah, ini true and false. Akuntansi manajemen berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk penyediaan laporan pertanggungjawaban yang lebih terperinci. Benar atau salah? Akuntansi manajemen berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk menyediakan laporan pertanggungjawaban yang terperinci. Benar atau salah? Oke, 9. Benar ya jawabannya. Dia kan lebih terperinci tadi kan? Nah, benar jawabannya. Masih ada 2 orang yang salah. Nah, 7 udah benar, berarti hampir rata-rata udah benar. Nah, ini akuntansi manajemen kan dia lebih terperinci kan mengenai laporan ke laporan supplier ya kan, laporan persediaan bahan bakunya, ya kan. Kalau akuntansi manajemen, kalau akuntansi keuangan kan dia secara lebih luas kan, secara general mencakup akuntansi manajemen juga keseluruhannya, secara keseluruhan, tapi disajikan sesuai dengan standar yang baku, mengikuti SAK atau IFRS. Ya, jawabannya benar. Oke, masih ada 2. Next kita lihat. Siapa lagi? Oh, Rio. Ini Rio naik. Dia berarti lebih cepat tadi jawabannya kan, Rio. Nindi, Mardia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Manakah yang bukan termasuk manajemen perusahaan? Dewan komisaris, investor, dewan direktur, atau manajer. Yang bukan termasuk manajemen perusahaan. Tadi di awal, di slide awal. Oke. Nah, yang bukan termasuk ya. Yang bukan termasuk manajemen perusahaan. Masih ada yang salah. Dewan komisaris. Dewan komisaris masuk ya tadi ya. Dewan komisaris, dewan direktur, manajer. Yang bukan termasuk manajemen perusahaan itu investor. Investor kan dia eksternal tadi kan, pihak eksternal. Dia membutuhkan informasi akuntansi keuangan tadi. Dia nggak ikut memanage perusahaan, tapi menginvestasikan uangnya ke perusahaan dan nanti manajemen memberikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan yang audited kalau dia listing, ya kan? Audited sehingga investor tahu nih uangnya bener nggak digunain sama manajemen ini untuk memajukan perusahaan atau enggak. Ya, sedangkan kalau apa namanya? Nah, tadi akuntansi manajemen tadi itu khusus untuk memberikan informasi kepada manajemen perusahaan. Jadi yang bukan ini dewan komisaris, dewan direktur, manajer ini dia membutuhkan informasi akuntansi manajemen. Kalau investor nih hanya dia hanya kita bisa berikan informasi mengenai akuntansi keuangan. Oke, kita lihat lagi siapa yang menang. Royce Mardia. Poinnya 2.299. Yang ketiga, yang kedua, yang satu. Pidi. Yang pertama, Rio. Ya, jadi runner up Mika Nindi 5. Oke, oke. Stop share. Itu tadi ya. Nah, itu apa namanya? Kita game sekaligus untuk apa sih namanya menambah mengingat-ingat untuk mengingat-ingat tadi apa yang sudah kita jelaskan. Oke, jadi itu bisa apa namanya? Bisa membantu kalian. Game-game seperti itu bisa membantu kalian untuk lebih mengingat apa yang tadi kita sudah bicarakan sama-sama. Kita lanjut. Nah, itu tadi terkait dengan pengenalan akuntansi manajemen, sejarah dan arah perkembangan. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa apa namanya bisa melekat lah kepada kita. Nanti mungkin kita akan bisa lanjutkan materi-materi selanjutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, ya terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini tadi menjadi sesuatu yang berkah buat kita semua ya, buat saya terutama. Oke, ya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya sudah join ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.